Selamat datang di perkuliahan kajian kebijakan sosial dengan topik isu-isu strategis dalam kebijakan sosial di Indonesia. Dalam pertemuan kali ini, kita akan menelaah secara mendalam bagaimana berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, kesehatan masyarakat, pengangguran, serta masalah sosial lainnya menjadi fokus utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan sosial nasional. Kebijakan sosial bukan sekadar instrumen administratif, melainkan wujud nyata dari komitmen negara untuk memastikan kesejahteraan sosial, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, memahami isu-isu strategis dalam kebijakan sosial berarti memahami denyut kehidupan masyarakat dan arah pembangunan sosial bangsa Indonesia. Kebijakan sosial merupakan salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kebijakan sosial tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan publik yang bersifat administratif, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Isu-isu strategis dalam kebijakan sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, hingga isu lingkungan dan urbanisasi menjadi refleksi atas sejauh mana negara hadir dalam kehidupan sosial rakyatnya. Narasi ini akan menguraikan secara mendalam setiap isu tersebut, lengkap dengan dasar hukum, pandangan ahli, serta contoh konkret yang menggambarkan dinamika kebijakan sosial di Indonesia. Kebijakan sosial menurut Speaker 2008 adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui distribusi sumber daya dan pelayanan sosial. Midgley menegaskan bahwa kebijakan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif, bukan sekadar memberikan bantuan kepada individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks nasional, kebijakan sosial Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pasal 27 ayat 2, menegaskan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sementara pasal 20 Syibha ayat 1 menjamin hak atas kesejahteraan lahir batin, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan hidup yang sehat. Pasal 3/1 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mempertegas bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar seseorang dapat hidup layak dan mengembangkan diri. Dengan demikian, kebijakan sosial bukan hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif, mengubah struktur sosial agar lebih adil dan inklusif. Salah satu isu strategis utama dalam kebijakan sosial adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi tantangan besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Chambers, kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan pendapatan, tetapi juga mencakup ketidakberdayaan, kerentanan terhadap risiko, dan keterasingan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan minimum. Kemiskinan memiliki dua dimensi, absolut dan relatif. Kemiskinan absolut menggambarkan kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sementara kemiskinan relatif menyoroti ketimpangan antara individu atau kelompok dalam masyarakat.
pemerintah Indonesia telah menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan. Dasar hukum penanggulangan kemiskinan diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta RPJMN 2020-2024 yang menargetkan tingkat kemiskinan nasional di bawah 7%. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti Program Keluarga Harapan, PKIS, yang memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga miskin, bantuan pangan non-tunai, BPNT, serta program Indonesia Pintar, PIP, untuk menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, program Kredit Usaha Rakyat, KUR, dan Padat Karya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Sejalan dengan pandangan Midley, 1995, program-program tersebut mencerminkan pendekatan social investment, di mana kebijakan sosial berfungsi sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi produktif masyarakat. Contohnya, implementasi PKH di Provinsi Jawa Tengah terbukti menurunkan angka kemiskinan dari 11,3% pada tahun 2019 menjadi 9,7% pada tahun 2023. Namun, tantangan seperti ketepatan sasaran dan keberlanjutan program masih perlu terus diperbaiki. Selain kemiskinan, isu pendidikan juga menjadi sorotan penting dalam kebijakan sosial. Pendidikan merupakan hak asasi manusia, sekaligus faktor kunci dalam membangun masyarakat yang maju dan berdaya saing. John Dewey menyatakan bahwa pendidikan adalah proses sosial yang memungkinkan seseorang berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, hak atas pendidikan diatur dalam pasal 31 UUD 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Namun, meskipun berbagai kebijakan telah dibuat, masih terdapat kesenjangan besar dalam kualitas dan akses pendidikan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Tantangan lain meliputi rendahnya kualitas guru, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil, serta ketidaksesuaian antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Menurut Tilaar, 2002, persoalan mendasar pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan akses dan rendahnya mutu yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pemerintah berupaya menjawab tantangan ini melalui program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang diluncurkan sejak tahun 2020. Program tersebut memberikan fleksibilitas belajar dan mendorong kreativitas serta inovasi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain itu, peningkatan dana BOS dan perluasan beasiswa KIP kuliah juga menjadi langkah konkret dalam memperluas akses pendidikan. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Khususnya tujuan keempat, yaitu quality education, yang menekankan pendidikan inklusif dan bermutu untuk semua. Isu kesehatan menjadi dimensi penting lainnya dalam kebijakan sosial. Kesehatan adalah prasyarat utama bagi kesejahteraan manusia dan keberlanjutan pembangunan. World Health Organization, WHO, mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, bukan sekadar bebas dari penyakit. Dalam konteks hukum nasional, hak atas kesehatan dijamin oleh Pasal 28H UUD 1945 serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Shati J. Kieshen.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program BPJS Kesehatan. Hingga tahun 2024, jumlah peserta BPJS telah mencapai lebih dari 288 juta orang. BPJS 2024. Meskipun demikian, berbagai persoalan masih muncul, seperti ketimpangan layanan antara kota dan desa, keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, serta masih tingginya angka stunting yang mencapai 21,1% pada tahun 2023. Menurut Amartya Sen, pembangunan yang sejati adalah perluasan capabilities, yakni kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga. Dengan demikian, kesehatan tidak hanya dipahami sebagai hasil medis, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan manusia untuk menjalani hidup secara produktif dan bermartabat. Program seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) merupakan contoh kebijakan preventif yang menekankan pentingnya perilaku hidup sehat dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya, isu strategis lain yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan sosial dan ketenagakerjaan. Perlindungan sosial mencakup jaminan sosial, bantuan sosial, dan perlindungan tenaga kerja. Esping Anderson mengklasifikasikan sistem kesejahteraan sosial ke dalam 3 model utama: liberal, konservatif, dan sosial demokratik. Indonesia sendiri mengadopsi model developmental welfare state, yaitu negara kesejahteraan yang berbasis pada pembangunan ekonomi dan partisipasi aktif masyarakat. Dasar hukum perlindungan sosial dan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tantangan utama sektor ini adalah tingginya proporsi pekerja informal yang belum terlindungi. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa sekitar 55% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial. Untuk menjawab hal ini, pemerintah meluncurkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada tahun 2021 yang memberikan pelatihan vokasi, bantuan uang tunai, dan akses pekerjaan baru bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Program ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang adaptif. Selain 4 isu besar tersebut, kebijakan sosial modern juga harus menghadapi tantangan baru yang berkaitan dengan lingkungan, urbanisasi, dan ketahanan sosial. Urbanisasi yang cepat telah menciptakan tekanan sosial dan lingkungan yang signifikan. Menurut laporan UN Habitat 2023, sekitar 56% penduduk Indonesia kini tinggal di wilayah urban, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan perumahan, lapangan kerja, dan layanan sosial. Permukiman kumuh, kemacetan, serta polusi menjadi konsekuensi langsung dari pertumbuhan kota yang tidak terkendali. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh, Kotaku, serta Gerakan Indonesia Bersih dan Sehat. Di sisi lain, perubahan iklim juga menimbulkan risiko sosial yang besar, seperti meningkatnya bencana alam dan kerentanan kelompok miskin. Pendekatan baru yang mulai diadopsi adalah Eco-Social Policy, Fitzpatrick 2011, yaitu kebijakan sosial yang memadukan aspek kesejahteraan dengan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari kelestarian alam. Para ahli memberikan berbagai pandangan strategis terkait arah kebijakan sosial ke depan.
James Midley menekankan bahwa kebijakan sosial seharusnya tidak hanya berorientasi pada social welfare, tetapi juga pada social development, yaitu upaya memperkuat kapasitas sosial ekonomi masyarakat agar mandiri dan berdaya. Gove dan Wood 2004 mengingatkan pentingnya welfare regimes yang sesuai dengan konteks lokal negara berkembang, karena tidak semua model kebijakan sosial dari negara maju cocok diterapkan di negara-negara seperti Indonesia. Sementara itu, Edi Suharto 2014 menegaskan perlunya pergeseran dari kebijakan sosial yang bersifat karitatif menuju kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan, inklusi sosial, dan keadilan distributif. Richard Titmuss, salah satu pionir kajian kebijakan sosial, menambahkan bahwa kebijakan sosial merupakan ekspresi nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial nilai yang menjadi fondasi moral negara kesejahteraan. Dalam praktiknya, kebijakan sosial tidak dapat dilaksanakan secara sektoral. Diperlukan sinergi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kementerian Sosial, misalnya, berperan dalam penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Kementerian Kesehatan berperan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, dan Bappenas menyusun perencanaan pembangunan sosial secara strategis. Di luar pemerintah, partisipasi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial, perusahaan, Corporate Social Responsibility, (RCSR), serta kontribusi lembaga swadaya masyarakat menjadi bagian integral dari sistem kesejahteraan sosial yang inklusif. Kedepan, arah kebijakan sosial Indonesia diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2040. Visi ini menempatkan pembangunan manusia sebagai pilar utama menuju negara yang maju dan berdaya saing. Tantangan yang dihadapi antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah, integrasi kebijakan sosial dengan kebijakan lingkungan dan digitalisasi, serta penguatan sistem perlindungan sosial adaptif yang responsif terhadap berbagai krisis seperti pandemi dan bencana alam. Pemerintah telah menyusun Social Protection Roadmap 2020-2045 yang bertujuan memperkuat sistem jaminan sosial nasional agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sebagai penutup, kebijakan sosial sejatinya adalah cermin dari moralitas dan komitmen negara terhadap warganya. Ia menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan diterjemahkan dalam tindakan nyata. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam suatu sistem kebijakan yang utuh. Amartya Sen mengingatkan bahwa kesejahteraan manusia tidak diukur dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang mampu dilakukan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Oleh karena itu, memahami dan menganalisis isu-isu strategis dalam kebijakan sosial berarti berpartisipasi dalam upaya membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berkeadaban. Daftar referensi 1. Amartya Sen, 1999. Development as Freedom, Oxford University Press. 2. Bappenas, 2024. Laporan Pembangunan Manusia Indonesia, 2024. 3. Badan Pusat Statistik, BPS, 2024. Statistik Kemiskinan Indonesia, Maret 2024. 4. Chambers, R1983. Rural Development, Putting the Last First, Longman 5, Dewey J. 1916. Democracy and Education, Macmillan 6. Esping Anderson, G. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press. 7. Fitzpatrick, T. 2011. Understanding the Environment and Social Policy, Policy Press. 8. Guff, I. and Wood, G. 2004. Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa, and Latin America, Cambridge University Press.
9. Migley, J. 1995. Social Development, The Developmental Perspective in Social Welfare. Sage, 10. Spicker, P. 2008. Social Policy, Themes and Approaches. Policy Press. Lan, Suharto, E. 2014. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta. 12. Titmus, R. 1974. Social Policy, An Introduction, George Allen and Unwin. 13. Tilaar, HAR, 2002. Perubahan Sosial dan Pendidikan. Grasindo. 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 17. RPJMN 2020-2024. 18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update sesi berikutnya. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.